Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Suci Maulia. In this video kita akan membahas tentang konsep pendapatan nasional, dan kita akan membedah pendapatan nasional, mengukur denyut nadi perekonomian negara. Jadi teman-teman, jika sebuah keluarga ingin mengetahui apakah kondisi keuangan mereka sehat, mereka akan menghitung total gaji tentunya, dan pemasukan seluruh anggota keluarga dalam sebulan atau setahun. Lalu bagaimana cara kita mengetahui apakah sebuah negara sedang makmur, tumbuh, atau justru sedang mengalami kemunduran? Nah, jawabannya adalah dengan mengukur pendapatan nasional. Pendapatan nasional bukan sekedar angka statistik yang rumit di laporan pemerintah. Ia adalah instrumen krusial yang menggambarkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Dengan memahami pendapatan nasional, kita bisa melihat gambaran besar bagaimana roda ekonomi berputar dan bagaimana hal itu berdampak pada kesejahteraan masyarakat tentunya. Mengapa sih pendapatan nasional itu penting? Kita hidup di negara Indonesia. Sebelum masuk ke rumus dan komponennya, kita harus tahu mengapa angka ini begitu dikejar dan dihitung dengan sangat teliti oleh setiap negara. Ada beberapa alasan utama. Yang pertama, mengukur tingkat kemakmuran. Menjadi indikator awal untuk melihat sejauh mana kualitas hidup dan kemajuan ekonomi suatu bangsa. Yang kedua, melihat struktur perekonomian. Apakah negara tersebut lebih dominan di sektor pertanian agraris, industri, manufaktur, atau sektor jasa? Pedoman kebijakan pemerintah. Jika angka pendapatan nasional rendah, pemerintah bisa mengambil kebijakan seperti menurunkan pajak atau membuka proyek padat karya untuk memicu aktivitasnya ekonomi. Selanjutnya, kita harus membandingkan kinerja antar negara. Angka ini digunakan oleh lembaga internasional seperti Bank Dunia atau IMF untuk memetakan dan membandingkan kekuatan ekonomi satu negara dengan negara lainnya. Terus yang kedua, ada 3 cara menghitung pendapatan nasional. Para ekonomi menggunakan 3 pendekatan berbeda untuk menghitung pendapatan nasional. Uniknya, jika dihitung dengan benar, ketiga metode ini akan menghasilkan angka akhir yang sama karena mengukur objek yang sama dari sudut pandang yang berbeda. Yang pertama itu ada pendekatan produksi atau production approach. Metode ini menghitung total nilai pasar dari seluruh barang dan jasa dari jasa akhir, dan jasa akhir maksudnya adalah final goods ya, final goods yang diproduksi oleh berbagai sektor ekonomi. Untuk menghindari hitungan ganda atau double counting, yang dijumlahkan hanyalah nilai tambah atau value added pada setiap tahap produksi. Contoh, dalam industri pakaian, pemerintah tidak menjumlahkan nilai kapas, nilai barang, nilai kain, dan nilai baju secara terpisah. Yang dihitung adalah selisih nilai tambahnya dari kapas menjadi benang, benang menjadi kain, hingga kain menjadi baju yang siap kita pakai. Yang kedua, itu ada pendapatan atau income approach. Pendekatan. Metode ini melihat dari sisi para pemilik faktor produksi, yaitu masyarakat. Pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh balas jasa yang diterima oleh masyarakat atau faktor produksi yang mereka sumbangkan. Nah, itu ada upah atau gaji atau balas jasa untuk tenaga kerja ya. Yang kedua ada sewa, balas jasa untuk pemilik tanah atau properti. Yang ketiga ada bunga atau interest, balas jasa untuk pemilik modal. Yang keempat itu ada keuntungan atau profit,
balas jasa untuk keahlian wirausaha atau entrepreneurship. Dan yang ketiga itu ada pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Metode ini menghitung total uang yang dibelanjakan oleh seluruh pelaku ekonomi di dalam negeri. Komponennya terdiri dari konsumsi rumah tangga atau C. Nanti dia ada rumusnya. Konsumsi rumah tangga itu rumus C. Atau pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau misalnya ada rumus C itu adalah pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Terus ada investasi yang dilambangkan oleh I. Pengeluaran perusahaan untuk modal, mesin, dan bangunan. Terus ada pengeluaran pemerintah yaitu G. Belanja negara untuk infrastruktur, gaji PNS, dan fasilitas publik. Dan ada ekspor bersih, X dikurang M. Itu selisih antara nilai ekspor barang yang kita jual ke luar negeri dikurangi impor. Jadi X itu ekspor, lalu dikurangi oleh M itu impor, barang yang kita beli dari luar negeri. Yang ketiga itu ada komponen dan alur konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional memiliki beberapa tingkatan, mulai dari yang paling kotor, mencakup seluruh wilayah, hingga yang paling bersih, uang yang siap dibelanjakan oleh individu. Berikut adalah urutan logisnya. Yang pertama itu ada Gross Domestic Product atau singkatannya GDP atau produk domestik bruto atau PDB. Nanti aku akan kasih rumusnya di akhir aja ya teman-teman. PDB atau produk domestik bruto adalah batas wilayah. Ini adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh siapa saja yang berada di dalam wilayah negara tersebut, baik warga negara asli maupun warga negara asing atau perusahaan asing yang beroperasi di sana. Terus yang kedua ada Gross National Product atau GNP atau Produk Nasional Bruto atau PNB. Nah, PNB atau Produk Nasional Bruto adalah batas kewarganegaraan. Kalau tadi PDB adalah batas wilayah, sekarang PNB adalah batas kewarganegaraan. PNB hanya menghitung output yang dihasilkan oleh warga negara asli, baik yang tinggal di dalam negeri maupun yang sedang bekerja di luar negeri. Pendapatan warga asing yang ada di dalam negeri tidak dihitung ya. Rumusnya itu adalah GNP. GNP itu terdiri apa aja tadi? Ada G, DB ditambah pendapatan neto luar negeri. Teman-teman. Terus yang ketiga ada net national product atau NNP atau produk nasional neto. Dalam proses produksi, mesin-mesin pabrik, kendaraan, dan bangunan pasti mengalami keausan atau penurunan nilai, ya itu pasti. Nah, penurunan nilai itu disebut penyusutan atau depreciation. Dalam akuntansi itu ada. Nah, NNP adalah nilai PNB yang sudah dikurangi penyusutan tersebut. Jadi rumusnya NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan. Selanjutnya ada yang keempat ada Net National Income atau NNI. Net National Income atau pendapatan nasional neto. NNI adalah produk nasional yang dihitung berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Nilai NNP harus dikurangi dengan pajak tidak langsung seperti pajak penjualan atau PPN dan ditambah subsidi dari pemerintah. Jadi rumusnya NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung dan ditambah subsidi. Personal income PI atau pendapatan perseorangan. Yang kelima itu ada personal income atau PI atau pendapatan perseorangan. Nah, ini adalah total pendapatan yang benar-benar diterima oleh setiap orang dalam masyarakat. Namun tidak semua laba perusahaan dibagikan oleh masyarakat, ada laba ditahan. Nah, dan ada iuran jaminan sosial yang dipotong. Sebaliknya ada juga uang masuk yang diterima tanpa bekerja seperti bansos atau pensiun atau transfer payment. Rumusnya PI sama dengan
NNI ditambah transfer payment, terus lalu dikurang dalam kurung laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah pajak perseorangan. Jadi NNI ditambah transfer payment lalu dikurang laba ditahan ditambah iuran asuransi dan pajak perseorangan, itu berapa hasilnya, dikurang sama NNI ditambah plus transfer payment tadi, teman-teman. Terus yang keenam ada disposable income atau DI, atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Terus yang keenam itu ada disposable income DI atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Inilah ujung tombak dari pendapatan harian kita. DI adalah pendapatan yang benar-benar bersih dan siap digunakan untuk membeli barang atau jasa atau ditabung. Nilainya didapat setelah pendapatan perseorangan dikurangi pajak langsung seperti pajak penghasilan atau PPh. Rumusnya DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Nah, oleh karena itu para ekonom menggunakan pendapatan per kapita, yaitu pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk negara tersebut. Jadi pendapatan per kapita sama dengan pendapatan nasional dibagi oleh jumlah penduduk, gitu teman-teman. Kesimpulannya, hubungan pendapatan nasional dengan dompet kita. Memahami konsep pendapatan nasional membantu kita melihat gambaran besar ekonomi tempat kita hidup. Ketika pendapatan nasional PDB sebuah negara tumbuh positif, artinya pabrik-pabrik berproduksi, bisnis berkembang, lapangan kerja terbuka, dan pendapatan masyarakat meningkat. Hal ini meningkatkan disposable income DI yang tadi, sehingga kita memiliki lebih banyak uang untuk ditabung, berinvestasi, atau memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, sebaliknya, jika pendapatan nasional menurun, ekonomi melambat dan ancaman pengurangan tenaga kerja bisa terjadi. Mengetahui konsep ini membuat kita lebih bijak dalam membaca arah ekonomi dan mengambil keputusan finansial pribadi yang lebih strategis. Nah, itu saja teman-teman, materi tentang bagaimana materi tentang membongkar apa tadi judul materinya ya. Nah, itu saja teman-teman, materi tentang hubungan pendapatan nasional, cara menghitung hubungan pendapatan nasional. Semoga bermanfaat bagi kalian. Thank you for watching.